Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat cerah dan berbahagia ini, sekaligus yang sejuk dan segar ini, kita masih dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga kita bisa meneruskan cerita tafsir tematik kita. Kali ini kita akan membahas tentang surat At-Taubah, surat 9 ayat 122 yang pernah saya share, kemudian saya bagikan, dan kemudian saya diskusikan dengan kawan-kawan sekalian. Dan dari diskusi-diskusi itu lantas memunculkan suatu persoalan atau suatu hal yang dipersoalkan, yaitu terkait dengan kata afala dan laula. Ya, nah rekan-rekan sekalian, kita berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan berkah yang berlimpah dari kegiatan kita ini, dari kegiatan kita dalam mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, sejarah Islam pada umumnya ini, ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pernah suatu saat itu seorang kawan mempermasalahkan tentang ketika saya menerjemahkan kata falaula, ya. Saya menerjemahkannya dengan mengapa tidak, ya, mengapa tidak, ya, atau apakah tidak gitu. Karena memang kalau kita melihat di kamus-kamus Arab yang online maupun di offline, ya, rekan-rekan bisa cepat itu lebih ke online, misalkan dibuka kamus Arab almaani.com, ya, almaani.com. Di situ teman-teman bisa mendapatkan makna atau arti afala atau falaula itu atau laula itu, ya. Lah di situ memang disebutkan rekan-rekan sekalian bahwasanya falaula atau afala itu artinya kurang lebih mirip, yaitu apakah tidak, mengapa tidak, ya. Jadi semacam pertanyaan, mengapa tidak, kamu mengapa tidak begini? Apakah mereka tidak berpikir, mengapa mereka tidak memikirkan, ya. Jadi apakah tidak atau mengapa tidak untuk merangsang pemikiran, untuk memancing pemikiran, ya, untuk mengambil perhatian pemikiran itu, ya. Itu misalkan, ya, di surat Yasin surat 36 ayat 35, ya, kita bandingkan makna afala dan falaula, ya. Kita baca surat 36 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Liyakulu min thamarihi wa ma amilatu aidihim afala yashkurun. Di situ disebutkan di redaksi pertamanya itu liyakulu, supaya mereka memakan atau mengkonsumsi buahnya, ya, dan apa yang mereka usahakan dengan tangan-tangan mereka, dengan usaha mereka. Kemudian di ujung ayat itu disebutkan afala yashkurun. Ya, afala yashkurun, mengapa mereka tidak berpikir? Apakah mereka tidak berpikir? Mengapa mereka tidak berpikir? Ya.
Jadi sama saja ya, kurang lebih secara tekstual itu ya sama saja. Ya. Bandingkan dengan surat 9, surat At-Taubah ayat 122 yang saya baca di depan tadi ya. Teks Arabnya dan terjemah kurang lebihnya seperti ini ya. Lebih tepatnya rekan-rekan bisa cek ya. Wa makanal mu'minuna liyamfiru kafatan. Ya. Tidak sepatutnya atau tidak selayaknya kaum mukmin itu berangkat semuanya berperang. Tidak selayaknya kaum mukminin ini semuanya berangkat berperang. Falaula nafaro mingkul lifirqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Falaula, maka mengapa tidak ada di antara mereka itu sekelompok orang, jadi sebagian dari orang mukmin itu atau sekelompok ya, untuk memperdalam Al-Qur'an. Ya. Untuk memperdalam Al-Qur'an waliyundziru qaumahum, dan untuk bisa memberi peringatan kawan-kawannya yang mereka tadi pergi berperang ketika mereka kembali kepada mereka. Jadi ketika mereka kembali, supaya orang mukmin ini yang memperdalam Al-Qur'an tadi itu bisa memberi pelajaran, supaya bisa memberi peringatan, supaya bisa memberi nasihat, la'allahum yahdharun, supaya kawan-kawannya tadi itu atau orang mukmin ini semuanya bisa menjaga diri, bisa hati-hati, bisa memiliki prinsip yang bersumber dari kepahaman Al-Qur'an yang sudah diperdalam tadi itu. Ya. Jadi di situ redaksinya adalah falaula nafaro mingkul lifirqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jadi falaula itu artinya memang mengapa tidak ada gitu. Mengapa tidak ada di antara orang mukmin itu yang memperdalam Al-Qur'an gitu maksudnya. Ya. Mengapa tidak ada gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini menurut kawan tadi itu dipermasalahkan terjemah saya mengapa tidak itu. Falaula itu. Kata dia, oh itu bukan terjemahnya salah itu mengapa tidak. Yang benar adalah marilah, kata dia. Lah rekan-rekan sekalian seperti ini ya. Justru kalau secara tekstual ya, terjemah secara tekstual itu diartikan marilah, itu justru salah. Coba cari semua kamus-kamus Arab, mulai yang dari kecil-kecil sampai yang besar, misalkan Lisanul Arab, Mufradat fi Gharib Al-Qur'an, kemudian Tajul Arus, kemudian Yunus Mahmud Yunus, kemudian Munawir yang offline itu, yang online bisa membuka almaani.com. Secara tekstual ya, falaula itu tidak ada terjemahnya yang marilah, itu enggak ada secara tekstualnya. Ya, ini dulu yang mesti kita letakkan pada posisinya ya. Jadi tidak ada malah. Kalau marilah itu malah salah gitu secara tekstual itu. Ya. Secara tekstual memang terjemahannya itu ya apakah tidak afala dan falaula itu. Mengapa tidak mereka ya? Kalau di surat 36 ayat 35 Yasin 35 tadi itu apakah mereka tidak berpikir? Gitu. Kalau di surat At-Taubah 122 itu mengapa tidak ada sekelompok orang mukmin itu yang memperdalam Al-Qur'an supaya bisa memberi peringatan kepada kaumnya. Ya. Jadi secara tekstual memang tidak ada arti marilah gitu. Enggak ada. Malah marilah atau ayolah di dalam bahasa Arab itu ada sendiri secara tekstual. Yaitu apa? Ta'al. Ya, ta'alau misalkan marilah. Ya, kalau dalam bahasa Inggris let's go. Ya, atau hayya, halumma bina. Ya, da'na nadhhab, ayolah, marilah. Itu kalau marilah dalam bahasa Arab ada sendiri secara terjemah tekstualnya ya, bukan falaula malah, bukan afala malah ya. Nah, jadi secara tekstual memang tidak tepat. Justru yang tepat adalah ya mengapa tidak, apakah tidak, pancingan untuk memancing, menarik perhatian atau pemikiran lawan bicara atau yang dikhitab itu. Nah, rekan-rekan sekalian, barulah secara makna mafhum muafik namanya, atau secara tersirat. Ya, dalam bahasa Indonesia itu ada tersurat tekstual, ada yang tersirat makna di dalamnya itu. Atau secara
tekstual dan kontekstual. Ada makna tersurat dan ada makna tersirat. Ya. Nah, kata marilah atau terjemah marilah, ayolah, ya, menggunakan falaula atau afala tadi di surat Yasin dan surat Taubah tadi memang betul artinya marilah itu sudah makna namanya, mafhum namanya, mafhum muwafiq. Secara substansinya atau secara kontekstualnya, secara tersiratnya memang betul artinya adalah marilah, ayolah. Ya, betul. Ya, jadi kalau kita pahami lagi ya, ayat 9122 itu tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi berperang, tidak sepatutnya seperti itu. Ya. Marilah ada gitu maksudnya. Ayolah ada maksudnya marilah ada. Mengapa tidak ada? Maksudnya ayolah ada. Sekelompok orang mukmin itu, sekelompok itu ya atau sebagian dari orang mukmin itu, tidak semuanya, jadi sebagian, jadi ada yang berperang, ada yang sebagian yang memperdalam agama, liyatafaqahu fiddin, memperdalam Al-Qur'an. Ya, itu jelas memperdalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita telusuri ya tafsir ayat bil ayat ad-din, kemudian Shiratal Mustaqim, itu adalah Al-Qur'an. Satu itu secara substansial itu menunjuk kepada Al-Qur'an. Jadi liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam Al-Qur'an di situ maksudnya. Ad-din adalah Al-Qur'an, ya. Jadi untuk memperdalam Al-Qur'an, untuk memberi peringatan kepada kaum sebagian tadi yang pergi berperang tadi, supaya apa? La'allahum yahdharun, supaya mereka bisa menjaga diri atau mendapatkan prinsip, ya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan ini dengan takwa, dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan, dengan kewaskitaan, waskito, ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, maka termasuk kajian kita ini, ya, atau aktivitas kegiatan tafsir tematik kita ini, ya itu mudah-mudahan ini adalah sebuah usaha masuk dalam aktivitas liyatafaqahu fiddin itu. Ya, kajian kita ini memang basis utamanya adalah Al-Qur'an, ya. Kajian kita ini sekali lagi saya selalu membasiskan utama dan pertamanya adalah Al-Qur'an. Itu basis utamanya sebagai referensi yang mutlak kebenarannya, yang dijaga oleh Allah dan Nabi Muhammad, yang sudah ditulis sejak Nabi Muhammad, dikawal oleh Nabi, ya, dan para sahabatnya, ya Al-Qur'an ini. Kita selalu mendasari basis utama dan pertama kajian kita ini adalah Al-Qur'an itu. Supaya umat Islam ini, ya, itu tadi la'allahum yahdharun, menjaga diri atau waspada atau hati-hati, ya, bisa memiliki prinsip dalam kehidupannya ini. Kita insya Allah akan mengeksplor itu, ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, maka itu memang ajakan atau anjuran atau perintah oleh Allah langsung itu, ya. Nafaro min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Itu bukan berarti lantas umat Islam ini membuat kelompok-kelompok yang terpecah belah, bukan. Bukan, ya. Pasti bukan itu. Kalau kita melihat ayat Al-Qur'an yang lain, ya, itu jelas tidak boleh umat Islam ini berfirqah dalam artian berpecah belah, itu nggak boleh. Ada Islam A, B, C, D, E, itu nggak ada, ya. Maka umat Islam ini mesti itu memang mendasari dengan Al-Qur'annya itu. Fa insya Allah selamat. Wah, kalau sudah menyimpang jauh dari Al-Qur'annya, ya, apalagi mengutip hadis-hadis tanpa kepahaman terhadap ilmu hadis itu, wah itu sungguh bahaya itu, ya, bisa celaka umat ini, ya. Qur'annya dijauhkan, langsung hadis-hadis tanpa pemahaman terhadap ilmu hadisnya, tanpa kepahaman terhadap ilmu hadisnya, wah ini sangat berbahaya, ya. Justru memang kita mesti mendasari, ya, dengan berbasis utama dan pertama Al-Qur'an itu. Ya, jadi itu rekan-rekan sekalian, ya. Min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, ya. Untuk memberi peringatan kepada
temannya yang tadi berangkat berperang itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi ada teks, ada konteks, ya. Pada saat itu memang sistem sosialnya atau keadaan budayanya masyarakatnya memang masih perang gitu. Lah sekarang kita hidup di abad 21 ini, alhamdulillah ya, sudah aman kita ini, ya. Lah kalau kita kontekskan, jadi Quran itu kan tidak hanya tekstual, tidak hanya untuk abad 7 Masehi, tidak hanya untuk Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tetapi Quran itu juga untuk kita, ya. Allah ingin berbicara kepada kita untuk konteks setting abad kita, abad 21 ini, ya. Dan juga seterusnya zaman kita, ya, tempat kita, masalah sosial kita, masalah kehidupan kita, dan juga sampai anak cucu kita, terus generasi ke depan sampai akhir zaman. Jadi untuk kita, masa sekarang dan sampai masa yang akan datang. Ya, tetap kita berprinsip kepada Al-Quran. Ya, maka kalau kita kontekskan dalam kehidupan kita sekarang, ya, yaitu bisa dipahami, ya, ya mestinya adalah sekelompok umat Islam ini atau sebagian umat Islam ini, ya, kalau tidak semuanya, ya. Jadi memang memperdalam Al-Quran, ya, memang memperdalam Al-Quran, mengakrabi Al-Quran. Gampangnya misalkan tidak ngurus negara gitu, tidak ngurus politik semuanya gitu, yang fokus ke politik semuanya gitu, ya. Atau fokus ke bisnis semua, terlalu fokus ke situ semua orang mukmin ini. Enggak. Ada yang kita memberi porsi umat Islam itu harus ada nih sekelompok orang, sekelompok umat Islam itu, ya, yang memperdalam Al-Quran. Ya, supaya umat Islam ini selalu berprinsip kembali lagi prinsipnya sebagaimana Nabi Muhammad yang berprinsip kepada Al-Quran itu, ya. La'allahum yahdharun, kayak kata ayat tadi itu, supaya mereka bisa menjaga diri, ya, supaya mereka bisa hati-hati, ya, supaya mereka itu bisa selalu mendasarkan prinsip kehidupannya itu pada Al-Quran. Pasti selamat, ya, pasti benar, pasti berpahala, ya. Nggak mungkin Allah itu menyuruh memahami Al-Quran, kemudian tapi kalau salah mendapatkan siksa, nggak ada seperti itu. Allah yang langsung menyuruh untuk memahami Al-Quran itu, sangat menganjurkan memahami Al-Quran itu. Kalau salah, insya Allah mendapatkan kebaikan, ya. Bahkan kalau kita mengutip hadis, ya, fa'idha asoba falahu ajroni. Kalau benar, 2 kebaikan. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau keliru memahami Al-Quran itu, maka masih mendapatkan 1 kebaikan. Ya tentu saja, makanya Quran itu, kepahaman itu kita share ke umat. Kita share ke umat Islam atau kaum beriman semuanya. Karena kebenaran ini kebenaran bersama. Tidak boleh dimonopoli oleh kebenaran kelompok A, kelompok B, kelompok, nggak boleh. Ya sudah, kebenaran itu milik umat. Quran ini milik umat, ya. Jadi makanya di-share, kemudian kalau ada kawannya yang keliru, ya, kepahamannya yang keliru terus, makanya kita tuh belajar terus, ya. Nggak ada kok nanti kalau sudah habis kuliah udah paham, enggak. Belajar Quran itu selesai kuliah, selesai pondok itu baru awal, itu masih memahami Al-Quran dan menerapkan Al-Quran itu sepanjang hidup kita, ya. Jadi kebenaran itu milik umat, milik bersama. Kemudian di-share kepahaman itu, terus dikembangkan kepahaman itu. Bisa jadi kepahaman sekarang itu berubah lagi, besok berubah lagi, bulan depan berubah lagi, tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan, 30 tahun depan, terus seperti itu. Terus dinamis kebenaran itu. Terus dinamis kepahaman Al-Quran itu. Lah disitulah barokahnya, disitulah berkahnya. Jadi bersama-sama untuk saling nasihat-menasihati dalam hal kebenaran, itu pun anjuran Al-Quran. Ya, watawasau bil haqqi. Jadi saling tawasau, saling mengoreksi, ya, saling memberi kepahaman, ya.
saling membenarkan, saling mengoreksi di antara umat Islam itu sendiri, kaum beriman itu sendiri, saling membantu dalam memahami itu. Mungkin ada yang paham antropologinya, ada yang paham ilmu politiknya, ada yang paham ilmu sosiologinya, ada yang paham ilmu sejarahnya, ada yang paham ilmu biologinya, sisi kimianya, sisi fisikanya, ya, biologinya misalkan, dari sisi antropologinya, neuroscience-nya, kedokterannya, itu memang saling bantu membantu, ya, saling memberi masukan di situ sampai mendapatkan kepahaman yang paripurna, sampai mendapatkan kepahaman yang paling terbaik, yang paling kuat, yang sesuai secara kaidah Al-Quran dan ilmiah. Begitulah kita berproses dalam beral-Quran atau beragama ini, seperti dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Insya Allah aktivitas kajian kita ini selalu mendasari dengan Al-Quran dan mindset berilmu yang seperti tadi. Ya,